Gojek sendiri, walaupun kita sebetulnya saat kita didirikan kita adalah perusahaan yang sudah digital native, tapi itu bukan berarti kita semua prosesnya sudah digital dan sudah online semua. Kita masih punya beberapa proses yang memang masih dilakukan secara offline. Nah, kalau misalnya saya diminta untuk mendeskripsikan sebetulnya information security itu apa sih dalam satu kalimat, saya selalu menjawab information security adalah risk management yang optimal, manajemen risiko yang optimal. Artinya seperti yang mungkin tadi udah dibahas juga sama Pak Gildas, information security kita punya tanggung jawab untuk meminimais resiko-resiko yang timbul dari cyber attack dan cyber threat. Tapi selain itu kita juga punya tanggung jawab untuk mensupport bisnis perusahaan. Nah, risk management yang optimal artinya kita bisa menemukan titik yang paling optimal di mana resiko yang muncul setelah kita mengimplementasikan information security itu tuh minimum dan masuk ke risk yang cukup acceptable dari sisi kita. Di sisi lain kita juga mendapatkan proses ataupun kinerja performance dari si perusahaan untuk mensupport bisnis itu tidak begitu terganggu dengan adanya implementasi information security di organisasi ini. Jadi kita cari titik optimalnya tuh di mana antara risk dan benefitnya. Oke. Di era yang setelah kita ada pandemi ini, kita jadi ada banyak perubahan. Kita di awal tahun selalu melakukan risk assessment. Kita ngelihat sebetulnya resiko apa aja sih yang paling tinggi. Kita bikin risk register, lalu di risk register itu kita ada list of risk based on priority. Dan kita akan selalu mencoba untuk memanage resiko tersebut mulai dari yang paling tinggi prioritasnya ke yang paling rendah. Nah, di saat ada pandemi ini terjadi, kita jadi ada banyak perubahan yang terjadi. Nah, perubahan itu dari sisi behavior, dari sisi people-nya, banyak proses juga yang berubah, dan banyak teknologi juga yang akhirnya berubah atau teknologi baru yang kita adopsi untuk menangani perubahan-perubahan yang muncul akibat pandemi ini. Resiko berubah, threat-nya juga berubah, threat landscape-nya. Nah, setelah kita mengidentifikasikan resiko-resiko yang baru tadi, perubahan resiko itu, misalnya kita lihat ada perubahan behavior dari employee kita. Cara kita kerja berubah. Yang sebelumnya ada orang selalu kerja di kantor, sekarang semua orang diharuskan kerja dari rumah. Nah, beberapa proses juga mengalami perubahan. Karena dengan adanya perpindahan lokasi kerja, ada beberapa proses yang harus kita adaptasikan juga. Misalnya proses approval yang biasa dilakukan secara offline, kita submit dokumen secara fisik misalnya ke atasan kita, sekarang harus dilakukan secara online. Jadi ada bisnis proses baru yang dikenalkan untuk mengadaptasi pandemi ini, atau kita melakukan perubahan di bisnis proses existing kita saat ini. Nah, dengan adanya perubahan proses dan penambahan proses dan perubahan di cara kita kerja, otomatis kita juga harus mengadopsi teknologi baru untuk bisa mensupport efektivitas dan meminimalisir resiko-resiko yang muncul dari perubahan proses dan behavior tersebut. Misalnya dengan employee kita sekarang diharuskan untuk kerja dari rumah, otomatis dari sisi resiko, prioritas endpoint security dan mobile security dan cloud security itu jadi naik. Sebelumnya memang sudah ada di dalam register kita, tapi dengan adanya pandemi ini prioritasnya jadi naik lebih tinggi daripada resiko-resiko yang lainnya. Nah, dengan risk register baru yang kita buat
setelah adanya pandemi ini, kita develop action plan. Action plan ini berisi dari hasil analisa dari resiko yang muncul dari semua perubahan tersebut. Setelah untuk mendevelop si action plan ini, kita melakukan analisa juga dari semua perubahan, dari sisi resiko dan dari sisi teknologi. Kita coba mencari strategi untuk implementasi teknologi dan security control dan policy untuk menangani semua perubahan tersebut sambil mempertahankan performance dan efektivitas dan output kerja dari si karyawan atau si organisasinya. Setelah itu, setelah kita punya strategi yang efektif dari sisi resiko dan dari sisi benefit, kita mulai ke proses roll out. Ya. Ya, sorry, kepotong lagi tadi, sorry. Ya, dari sisi implementasi kita roll out, ada beberapa security control yang kita implement langsung secara keseluruhan, dan ada beberapa implementasi yang kita roll out secara bertahap, karena kita sebetulnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Christian, kita harus memonitor nih sebetulnya security control yang kita implementin itu efektif atau enggak, terus sesuai dengan tujuan yang kita mau atau enggak, terus downside-nya apa aja, penurunan performance akibat dari implementasi kontrol ini tuh seberapa besar. Nah, itu kita monitor, kita analisa, setelah itu kita akan balik lagi ke proses feedback loop-nya. Jadi nanti kita monitor, kita lihat kalau misalnya ada improvement yang bisa kita lakukan, kita buat strategi baru, kita implementasi ulang lagi. Untuk tantangannya sendiri, dari sisi implementasi mungkin kalau dari Gojek kita tidak terlalu banyak, karena memang kita sebagian besar dari sisi proses atau dari sisi organisasi kita memang sudah cukup digital native lah istilahnya. Oke. Salah satu perubahan yang paling besar yang kita prioritaskan dari sisi information security sebetulnya dengan adanya praktis kerja dari manapun. Jadi semua employee sekarang kita nggak kerja dari kantor, kita memberikan himbauan ke employee biar kerja dari rumah agar memprioritaskan kesehatan mereka juga. Nah, dengan adanya praktis ini sebetulnya menimbulkan impact ke 3 pilar information security ya. Jadi ada dari sisi people-nya, dari sisi prosesnya, dari sisi teknologinya. Dari sisi people bisa, ya tantangan yang kita hadapi itu, kita lihat memang employee kita nggak semuanya paham mengenai teknologi. Setelah itu, dengan adanya remote working policy ini, kita memperkenalkan ke mereka atau meminta mereka menggunakan teknologi-teknologi yang baru untuk mereka. Misalnya teknologi komunikasi seperti misalnya Zoom atau Slack atau email. Ada beberapa orang yang memang belum terbiasa karena memang beberapa departemen atau beberapa employee mereka sebelumnya fully kerja dari kantor. Jadi dengan adanya perubahan ini, cara mereka bekerja pun berbeda. Jadi berubah, dan mereka pun harus dipaksa untuk adaptasi dengan perubahan ini. Dari sisi teknologi, seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, kita introduce banyak teknologi baru, kita introduce banyak tools baru untuk bisa memastikan work from home, work from anywhere arrangement ini tuh bisa efektif tanpa dengan minimum disruption dari sisi bisnisnya. Dari sisi proses, itu juga kita ada banyak perubahan juga. Jadi yang kita lakukan adalah kita coba assess, meminimalisir semua proses yang ada kita sekarang, kita dibikin lebih efektif, lebih optimal.
Setelah itu kita juga mengimplementasikan beberapa proses automation untuk bisa meningkatkan efektivitas si proses itu. Kita juga melakukan perubahan proses dari yang asalnya proses offline ke proses online. Misalnya untuk approval kita mengadaptasi dari yang asalnya sebelumnya harus menggunakan tanda tangan basah, kita ke digital signature. Untuk menghadapi tantangan tadi, misalnya untuk tantangan di mana employee kita tuh masih belum terlatih lah ya, atau mungkin knowledge mereka masih kurang atau belum cukup familiar dengan tools-tools yang kita implementasikan untuk arrangement working from home ini. Jadi yang kita lakukan sekarang, kita rajin atau regularly memberikan informasi ke semua employee kita mengenai tren attack di luar itu seperti apa sih. Misalnya seperti yang tadi Mas Christian jelaskan, spam attack meningkat, terus malicious website meningkat, terus social engineering, fraud, tipe attack seperti itu pun meningkat juga. Nah, kita selalu memberikan informasi-informasi itu ke semua employee kita. Kalau misalnya ada insiden di luar, kita akan meneruskan informasi itu ke employee kita dan kita memberikan mereka edukasi juga. Misalnya ada seorang yang mencoba melakukan misalnya social engineering attack ke kita, atau kalau misalnya cara mengidentifikasi website-website yang malicious itu seperti apa. Selain itu, kita juga selain melakukan edukasi dan awareness newsletter, kita melakukan training simulasi juga. Jadi salah satu contohnya kita melakukan phishing campaign. Jadi ada banyak malicious website di luar sana. Nah, sebelum untuk melatih si employee kita, sebetulnya kita mentargetkan si employee kita sendiri. Jadi kita coba mensimulasikan, kita ngirimin mereka spam email yang isinya misalnya reset password atau isinya mengenai mengisi informasi pribadi, atau kita redirect mereka ke website-website malicious yang sebetulnya kita buat sendiri. Kita dari sana bisa melihat tingkat awareness-nya tuh ada peningkatan atau menurun. Dari simulasi ini kita bisa melihat ada berapa orang sih sebetulnya yang jadi korban dari hasil simulasi attack yang kita lakukan. Nah, harapannya si simulasi training ini kita bisa menurunkan jumlah employee kita yang menjadi korban dari attack simulasi ini dan juga attack yang real di dunia realnya. Oke, selain itu untuk proses juga kita coba melakukan, kita membuat desain yang cukup secure. Seperti tadi misalnya Pak Gildas udah mention soal digital signature. Untuk misalnya untuk proses approval, memang betul kita ada satu poin yang harus kita fokuskan. Salah satunya adalah non-repudiation, di mana orang yang memberikan approval itu tidak bisa menyangkal kalau misalnya approval itu memang datang dari orang tersebut. Nah, dengan itu kita biasanya kerjasama dengan third party, kita melakukan vendor assessment juga, kita melihat implementasi mereka seperti apa, lalu kita measure pro and cons antar vendor itu. Nanti kita dari sana kita lihat yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan security standar kita, dan regulasi yang kita ikuti itu vendor mana yang paling cocok si produk dari digital signature-nya. Oke, berikutnya mungkin perubahan atau tantangan yang kita hadapi juga sekarang, batas antara internal network dengan external network udah jadi cukup blur ya. Jadi
Misalnya sebelumnya kita punya internal resources di kantor, di data center yang ada di kantor yang hanya bisa diakses dari kantor. Tapi dengan adanya sekarang kita kerja dari rumah, otomatis resource-resource tersebut harus bisa kita akses dari rumah juga. Jadi mau nggak mau kita mengekspos beberapa resource ke internet. Ada beberapa cara yang kita lakukan. Kita bisa melakukan approach zero trust model di mana aplikasi itu dengan harapan aplikasi tersebut cukup secure untuk bisa menghandle kalau misalnya ada attack dari luar. Atau kita bisa juga bikin yang solusi tradisional seperti kita setup VPN. Jadi tetap dari rumah kita connect ke VPN kantor. Setelah connect dari VPN kantor, kita bisa mengakses resource-resource yang ada di data center yang ada di kantor. Nah, si perubahan batas antara internal dan external network ini bikin kita jadi harus menganalisa nih, sebetulnya attack surface-nya tuh berubah. Jadi ada beberapa resource atau ada beberapa internal network yang kita expose keluar, otomatis perimeternya berubah. Kita melakukan analisa di sana, kita lihat, kita assess, kita lakukan probability assessment. Kalau misalnya ada weakness di sisi perimeter security ini, kita put security control, misalnya apakah kita perlu put firewall baru atau kita perlu VPN server yang lebih canggih, seperti itu. Berikutnya untuk remote access, salah satunya yang tadi si VPN itu. Sana mungkin 1 atau 2 menit lagi ya, Mas? Oke. Nah, untuk remote access, dan saya akan lanjut gabung dengan mobile dan endpoint security ya. Si mobile dan endpoint security ini sebetulnya yang paling penting, yang menurut kita ini yang paling penting di saat kita melakukan praktis kerja dari rumah. Jadi semua orang kerja either itu dari laptop mereka di rumah atau dari mobile device mereka. Jadi kita saat ini ngadopsi banyak teknologi, misalnya kita fokus ke next gen antivirus, atau kita ke mobile device management atau remote device management untuk memanage laptop dan di handphonenya. Kita juga mendeploy email gateway. Jadi email gateway adalah suatu gateway yang kita gunakan untuk nge-screening email keluar ataupun masuk. Jadi email-email spam atau email-email yang ada attachment yang virus atau malware, itu harapannya bisa di-capture dan di-block oleh si email gateway ini. Selain itu kita juga ada implementasi dari sisi si web proxy-nya. Jadi kita nge-redirect semua traffic dari mobile device atau laptop ini ke si web proxy itu. Jadi kita untuk make sure semua traffic itu nggak ada yang malicious. Jadi selain kita melakukan edukasi ke end user, kita juga melakukan implementasi dari si teknologi untuk membantu mereka biar nggak terlalu berat kerjanya. Jadi kita meminimalisir resiko dari sisi malware-nya atau antivirus-nya dengan kontrol-kontrol seperti yang saya jelaskan tadi.